Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismi Afdali dari kelas D4 DC8B dengan NRP 0122040051. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah energi terbarukan dengan judul Techno-Economic and Environmental Analysis of the Integration of PV System into Hybrid Vessels, yang mana materi tersebut didapatkan dari penelitian yaitu Lewis McAllister and Hai Bin Wang 2024. Untuk mata kuliah energi terbarukan ini adalah dengan dosen saya Bapak Priyambodo Nur Ardi Nugroho STMT PhD dan Bu Rizka Arsalia SPI MSc. Untuk latar belakang tersebut, yang pertama adalah perubahan iklim menjadi isu global yang mendorong berbagai sektor industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, sektor maritim menyumbang sekitar 3% emisi gas rumah kaca dunia, sehingga diperlukan solusi energi yang lebih ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, organisasi seperti IMO, Uni Eropa, dan Inggris menargetkan net zero emission pada tahun 2050. Yang keempat, energi surya atau fotovoltaik atau PV menjadi salah satu energi terbarukan yang berkembang paling cepat dan berpotensi diterapkan pada kapal hibrida. Yang terakhir, kapal hibrida yang menggabungkan mesin diesel dan sistem baterai yang dianggap sebagai teknologi transisi menuju transportasi laut yang lebih hijau. Untuk selanjutnya, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus pada materi kali ini. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu menganalisis kelayakan penerapan sistem fotovoltaik atau PV atau panel surya pada kapal hibrida sebagai sumber energi terbarukan yang dapat mendukung operasional kapal secara lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Dari segi tujuan khususnya terdapat tiga aspek. Yang pertama adalah aspek teknis, merancang sistem panel surya yang dapat diintegrasikan dengan sistem kelistrikan kapal hibrida, menentukan konfigurasi dan penempatan panel surya yang optimal pada kapal, mengevaluasi kemampuan sistem PV dalam memenuhi sebagian kebutuhan energi kapal, yang terakhir menganalisis strategi operasi sistem PV dan baterai untuk mendukung kinerja kapal. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu menghitung biaya investasi awal sistem PV beserta komponen pendukungnya, menganalisis biaya operasional dan biaya perawatan sistem selama masa pakai, menghitung potensi penghematan konsumsi bahan bakar diesel akibat penggunaan energi surya. Yang terakhir, menentukan periode pengambilan investasi atau payback period dan keuntungan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, aspek lingkungan. Di dalam aspek lingkungan yaitu mengukur pengaruh penggunaan sistem PV terhadap pengurangan emisi CO2 atau karbon dioksida, menganalisis penurunan emisi NOx dan SOx dari operasional kapal, menilai kontribusi sistem PV dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan yang terakhir, mendukung upaya dekarbonisasi dan pengembangan transportasi laut yang lebih ramah lingkungan. Pada kali ini menjelaskan tentang tekno-ekonomik dan environmental analysis atau TEEA. Techno-Economic and Environmental Analysis atau yang disebut TEEA merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu teknologi berdasarkan tiga aspek utama. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ekonomi, dan yang terakhir adalah lingkungan. Pada metode ini dipilih karena bertujuan untuk penelitian tidak hanya melihat kemampuan teknis sistem panel surya pada kapal, akan tetapi juga mempertimbangkan keuntungan ekonomi serta dampaknya terhadap lingkungan. Berikutnya, dalam analisis TEAA atau Techno-Economic and Environmental Analysis, terdapat tiga analisis. Yang pertama adalah analisis teknis atau disebut dengan technical analysis. Dalam analisis teknis, yaitu terdapat identifikasi karakteristik kapal, studi kasus, MV Halleck, penentuan jumlah dan
spesifikasi panel surya yang digunakan, penentuan lokasi pemasangan panel surya pada kapal, perancangan sistem pendukung seperti baterai, inverter, change control, dan sistem distribusi listrik. Dan yang terakhir, analisis kebutuhan daya kapal pada berbagai kondisi operasi, yaitu saat berlayar atau transit, manuver atau maneuvering, dan saat sandar atau edge slip. Selanjutnya, dari segi analisis ekonomi atau economic analisis. Yang pertama, biaya pembelian panel surya. Yang kedua, biaya inverter dan change controller, biaya pemasangan sistem, biaya perawatan selama umur sistem, penghematan biaya bahan bakar akibat penggunaan energi surya, penghematan biaya operasional tahunan, perhitungan payback period atau yang disebut dengan waktu pengembalian investasi, dan yang terakhir perhitungan keuntungan selama umur panel surya yang diperkirakan mencapai 25 tahun. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis lingkungan atau environmental analysis. Dalam analisis lingkungan terdapat emisi karbon dioksida atau CO2, emisi nitrogen oksida atau NOx, emisi sulfur oksida atau SOx, dan yang terakhir pengurangan konsumsi bahan bakar diesel. Selanjutnya adalah studi kasus kapal feri hibrida dalam materi teknoekonomik pada kali ini. Untuk untuk ketentuan dari kapal tersebut yaitu parameter dan nilai. Jenis kapal tersebut adalah hybrid ro-ro ferry. Dalam panjang kapalnya 43,5 meter. Untuk kecepatannya 9 knot, kapasitas penumpang ada 150 orang, kapasitas kendaraan adalah 23 mobil, untuk sistem propulsinya menggunakan diesel elektrik hybrid, dan kapasitas baterainya 2350 kWh. Dalam desain sistem fotovoltaik atau yang kita sebut dengan PV system, pada penelitian ini, sistem fotovoltaik atau PV dirancang untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari yang kemudian digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi kapal hibrida. Sistem ini dipasang sebagai sumber energi tambahan sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar diesel dan meningkatkan efisiensi operasional kapal dari dan sistem PV yang dirancang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan energi listrik ke sistem kapal. Berikut adalah komponen utama dalam sistem PV atau photovoltaik. Yang pertama ada panel surya atau solar panel. Panel surya merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik arus searah atau direct current atau DC. Spesifikasi panel yang digunakan yaitu tipe monocrystalline solar panel, mereknya LG Mono Neon Air Prime V5 Black, daya per panel 360 watt, jumlah panel 17 unit, efisiensi panel 20,8%, umur pakai sekitar 25 tahun. Untuk total kapasitas sistem, jumlah panel dikali dengan daya panel 17 dikali 360 W, mendapatkan hasil dengan 6.120 watt atau 6,12 kW. Artinya sistem mampu menghasilkan daya maksimum sebesar 6,12 kW ketika kondisi penyinaran matahari dengan optimal. Yang kedua, baterai atau disebut dengan baterai sistem. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari panel surya sehingga energi tersebut tetap dapat digunakan ketika dalam cuaca mendung, malam hari, dan intensitas matahari rendah. Pada kapal studi kasus ini digunakan baterai dengan kapasitas 700 kWh, depth of discharge atau DOD 80%, kapasitas yang digunakan 560 kWh. Baterai menjadi komponen yang penting karena energi matahari tidak tersedia sepanjang waktu. Yang ketiga, charge controller. Charge controller berfungsi mengatur proses pengisian baterai agar tidak terjadi overcharging atau pengisian berlebihan, tidak terjadi kerusakan baterai, dan yang terakhir pengisian berlangsung lebih efisien. Sistem yang digunakan adalah MPPT atau Maximum Power Point Tracking yang mampu mengoptimalkan energi yang dihasilkan dari panel surya.
Untuk yang terakhir bagi komponen utama sistem PV ini yaitu inverter. Energi listrik dari panel surya dan baterai berupa arus searah atau DC. Sedangkan sebagian, oleh karena itu, inverter digunakan untuk yang pertama, mengubah listrik DC menjadi AC, menyalurkan energi ke sistem kelistrikan kapal. Dan yang terakhir, sistem pemasangan atau mounting bracket. Karena ruang di kapal terbatas, panel surya dipasang menggunakan rail mounted bracket atau pada pagar atau railing kapal. Yang kedua, wall mounted bracket dipasang pada dinding atau struktur kapal. Sistem pemasangan dirancang agar yang pertama tahan korosi air laut, tahan getaran kapal, dan tidak mengganggu operasional kapal. Selanjutnya adalah strategi operasi sistem PV atau photovoltaik. Yang pertama, penggunaan energi saat manuver dan sandar. Energi dari baterai dan panel surya digunakan saat kapal manuver masuk atau keluar dari pelabuhan. Yang kedua, kapal sedang sandar di pelabuhan. Dan saat kapal berlayar, seluruh kebutuhan daya masih menggunakan mesin diesel. Fokus utamanya adalah mengurangi emisi di area pelabuhan. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara di sekitar pelabuhan. Hasil dari strategi satu ini adalah yang pertama, penghematan biaya menjadi 3,40 per hari. Yang kedua, pengurangan emisi karbon dioksida 2 yaitu 833 kilogram per tahun. Untuk yang kedua, strategi yang kedua adalah penggunaan energi saat manuver, sandar, dan berlayar. Energi dari baterai dan panel surya digunakan saat kapal manuver, kapal sandar, dan membantu sistem propulsi saat kapal berlayar. Yang kedua, mesin diesel tetap digunakan tetapi bebannya berkurang karena dibantu oleh energi baterai dan panel surya. Fokus utama pada strategi ini adalah mengurangi konsumsi bahan bakar diesel. Yang kedua, menurunkan emisi selama pelayaran. Hasil dari strategi dua ini adalah dari segi penghematan biaya menjadi 4,55 per hari. Penghematan tahunannya adalah 1.468 per tahun. Dan untuk pengurangan emisi CO2 yaitu menjadi 2.584 kilogram per tahun. Berikut adalah analisa dan pembahasan. Yang pertama, dari manfaat dari aspek ekonomi, pengurangan konsumsi bahan bakar. Dari pengurangan konsumsi bahan bakar ini terdapat dua poin. Yang pertama, energi yang dihasilkan panel surya membantu mengurangi beban kerja mesin diesel. Yang kedua, konsumsi bahan bakar kapal menjadi lebih rendah dibandingkan sistem tanpa PV. Untuk penghematan biaya operasional terdapat dua poin juga. Yang pertama adalah penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit menyebabkan biaya operasional kapal menurun. Yang kedua, strategi dua memberikan penghematan biaya terbesar yaitu sekitar 1.468 per tahun. Untuk investasi jangka panjang, meskipun membutuhkan biaya pemasangan di awal, sistem PV mampu menghasilkan keuntungan selama masa operasinya dan umur panel surya mencapai sekitar 25 tahun sehingga investasi dapat kembali dan memberikan keuntungan di masa mendatang. Yang kedua adalah manfaat dari aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah pengurangan emisi gas buang. Di dalam pengurangan emisi gas buang ini terdapat dua poin lagi. Yang pertama, penggunaan energi surya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar diesel. Yang kedua, emisi CO2 yang dihasilkan kapal menjadi lebih rendah. Untuk yang kedua, mendukung pelayaran ramah lingkungan, yaitu sistem PV membantu upaya dekarbonisasi sektor maritim. Yang kedua, mendukung target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh IMO. Untuk yang ketiga, dampak lingkungan yang lebih baik. Yang pertama, polusi udara di sekitar pelabuhan sangat dapat berkurang. Yang kedua, kualitas udara bagi masyarakat sekitar pelabuhan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, manfaat dari aspek operasional, yaitu integrasi sistem yang mudah di dalamnya adalah sistem PV dapat dipasang pada kapal yang sudah beroperasi maupun kapal baru. Tidak memerlukan perubahan besar pada sistem utama kapal. Yang kedua, menambah sumber energi alternatif, yaitu kapal tidak hanya bergantung pada mesin diesel, tetapi sistem tenaga menjadi lebih fleksibel dan efisien. Yang terakhir, mendukung sistem hybrid. Di dalamnya, energi surya dapat bekerja bersama baterai dan generator diesel. Nah,
sekaligus membantu meningkatkan efisiensi sistem tenaga kapal secara keseluruhan. Pada kali ini adalah faktor yang mempengaruhi kinerja pada sistem fotovoltaik atau PV. Yang pertama adalah intensitas cahaya matahari. Dalam penjelasannya, panel surya bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Semakin tinggi intensitas sinar matahari yang diterima, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Sebaliknya, cuaca mendung, hujan, atau kabut dapat menurunkan produksi energi. Pengaruhnya terhadap sistem ini adalah yang pertama, produksi energi meningkat saat cuaca cerah. Pengisian baterai menjadi lebih cepat, dan yang terakhir, penggunaan bahan bakar diesel dapat lebih banyak dikurangi. Yang kedua adalah lokasi operasi kapal. Dalam penjelasannya, menjelaskan bahwa lokasi geografis sangat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang diterima panel surya. Dan yang kedua, kapal yang beroperasi di daerah tropis memperoleh sinar matahari lebih banyak dibandingkan daerah yang beriklim dingin. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lokasi yang sangat merekomendasi yaitu seperti Singapura dan Athena karena dua negara tersebut memiliki potensi energi surya yang lebih besar dibandingkan wilayah studi kasus di Skotlandia. Yang ketiga adalah luas area pemasangan panel. Dalam penjelasannya menjelaskan bahwa jumlah energi yang dihasilkan bergantung pada jumlah panel yang dapat dipasang. Dan yang kedua, semakin luas area kapal yang tersedia, semakin banyak panel yang dapat dipasang. Dan dalam luas area pemasangan panel di sini terdapat kendala pada kapal tersebut, yaitu ruang di kapal terbatas, sebagian area tertutup oleh peralatan navigasi dan struktur kapal, dan yang terakhir risiko bayangan atau shading dapat mengurangi kinerja panel. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari posisi dan kemiringan panel atau tilt angle. Dalam penjelasannya menjelaskan bahwa sudut kemiringan panel menentukan seberapa banyak sinar matahari yang dapat diterima. Dan yang kedua, panel harus dipasang pada sudut yang sesuai dengan lokasi operasinya. Tujuan dari pengaturan sudut, posisi, dan kemiringan panel atau tilt angle ini adalah yang pertama, memaksimalkan penyerapan energi matahari dan mengurangi kehilangan energi akibat posisi panel yang kurang optimal. Berikut adalah kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah berdasarkan dari hasil penelitian, sistem panel surya terbukti dapat diintegrasikan dengan baik pada kapal hibrida dan memberikan manfaat dari aspek teknis, ekonomis, serta lingkungan. Strategi operasi kedua menghasilkan performa terbaik dengan penghematan biaya sekitar 1.468 per tahun dan pengurangan emisi CO2 atau karbon dioksida sebesar 2.584 kilogram per tahun. Oleh karena itu, penggunaan sistem PV atau fotovoltaik dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung pengembangan pelayaran yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di masa depan yang akan datang nanti. Mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang energi terbarukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.